Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi hamdan hamidin ahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Hadratul muhtaramin, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persoalan musibah, bala, faqah yang nantinya akan menjadi pengantar sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang musibah, sabar. Kemarin kita sudah bahas tentang al-faqr. Makom berikutnya adalah as-sabr, tapi sebelum bahas tentang sabar, kita perlu memahami tentang apa itu musibah, apa itu bala, apa itu azab. Tiga istilah ini secara makna sebenarnya berbeda. Disebut musibah apabila berkaitan dengan kecerobohan, kesalahan, kekeliruan yang itu adalah kita sendiri yang bikin masalah. Di surat Asy-Syura ayat ke-30, di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum, dan tidaklah menimpa kalian semua, min musibatin, dari musibah, fabima kasabat aydikum, maka yang demikian itu karena perbuatan tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan yang banyak. Allah memaafkan yang banyak. Maka musibah terjadi karena kesalahan kita, keteledoran kita. Kesalahan kita, keteledoran kita, itu musibah. Kalau azab, kalau musibah berarti kalau ada banjir yang disebabkan karena hutan-hutan digunduli, kemudian drainase kita tidak benar, kemudian akhirnya menyebabkan banjir di mana-mana. Ini sebenarnya kita sendiri yang mengundang, kita sendiri yang mengundang. Banyak sekali bencana itu terjadi karena sebenarnya kita sendiri yang bikin masalah. Kita sendiri yang bikin masalah, baik dalam hal alam maupun dalam hal kehidupan sosial. Kadang-kadang kita ini terjadi kecelakaan di jalan karena memang kita kacau gitu ya. Kita tidak taat disiplin berkendara, tidak taat pada tata aturan di jalan, yang akhirnya menyebabkan bencana. Nah, bencana juga bisa terjadi dalam struktur ekonomi kita kalau kemudian kita ugal-ugalan di dalam merencanakan dan mengaplikasikan, mengimplementasikan sebuah kebijakan, maka akan terjadi bencana. Itu rumus takdir Allah. Setiap ada kecerobohan, maka akan berujung dengan bencana. Setiap ada keteledoran, maka akan berujung pada bencana. Kita pun kalau teledor, ngawur, maka kita pun harus siap-siap menerima bencana itu. Karena ya sudah begitu hukum alam yang Allah ciptakan gitu. Maka jangan salahkan musibah yang datang, tapi salahkanlah keteledoran, kecerobohan yang dilakukan oleh manusia. Bahkan musibah itu bisa dalam bentuk sakit
dalam bentuk penderitaan, dalam bentuk sesuatu yang tidak mengenakkan di diri kita, kalau dilihat akarnya sebenarnya adalah karena kecerobohan kita juga, ya, karena kecerobohan kita juga. Menarik di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam hadis sahih, ya, sampai Rasulullah mengomentari ketika menjelaskan ayat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dia di dalam penjelasannya dijelaskan oleh Rasulullah, walladzi nafsi biyadihi ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin illa kafarallahu anhu biha min khotoyahu hatta asyaukata yushakuha. Kata Rasulullah, demi yang jiwaku di tangannya Allah, maksudnya ma yusiba al-mu'min, tidak akan menimpa, ma yusibu al-mu'min, ma yusibu al-mu'min, tidak akan menimpa seorang mukmin min nasobin, dari kelelahan, ya wasobin atau bencana, ya, wala hammin atau apa gundah gulana, wala huznin atau kesusahan, illa kafarallahu anhu biha min khotoyahu, kecuali Allah hendak menghapus kesalahan dosa-dosa orang itu, ya. Hatta asyaukata, ya, yushakuha, sampai apa namanya, ya, penyesalan, ya, hatta penyesalan, keadaan yang tidak mengenakkan yang membuat kita gerutu, ya, menggerutu. Maka keadaan yang membuat kita menggerutu itu dicipta oleh Allah semata-mata untuk menghapus dosa kita, ya. Jadi kalau kita mau jujur, sebenarnya semua keadaan yang gak enak di dalam hidup ini adalah buah yang harus kita petik dari dosa dan kesalahan kita sendiri, ya. Jangan nyalahkan Allah ketika ada kesulitan, kesusahan, gundah gulana, bencana, sampai hal yang membuat kita menggerutu. Itu sebenarnya akibat saja, akibat saja. Dan Allah tidak memberikan balasan sesuai dengan kesalahan yang pernah kita lakukan, ya. Kalau seandainya Allah buat perbandingan yang seimbang, ya, antara kesalahan yang kita buat dengan hal apa yang harus kita terima, habis semua yang di muka bumi ini. Di dalam surat Fatir ayat 45 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau yu'akhidhullah an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah, walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Kalau seandainya Allah, ya, membalas semua kesalahan perilaku buruk dari manusia itu, ya, maka sabu dari perbuatan-perbuatan buruknya, mata roka ala dhahriha, tidak ada yang tersisa di muka bumi, min dabbah, bahkan binatang juga lenyap semua kalau Allah mau balas yang sebenar-benarnya. Jadi ini logika kenapa kok ada musibah, maka tidak lain musibah itu kesalahan kita, ya, kesalahan kita sendiri. Kalau azab itu bukan karena kecerobohan, ya, bukan karena kecerobohan. Tapi kalau azab itu memang siksa, ya, siksa yang diturunkan Allah karena hebatnya maksiat kepada Allah, hebatnya dosa kepada Allah, maka Allah turunkan azab,
Azab. Ya, kalau musibah masih diukur oleh Allah itu kan. Artinya masih diharapkan orang itu bisa kembali. Kalau sudah diazab itu memang sudah layak untuk disiksa. Ini layak untuk disiksa. Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lot adalah contoh bangsa yang dihabisi oleh Allah. Ya, tidak hanya satu dua orang, ya, tidak hanya satu kelompok, satu desa, tapi satu bangsa yang dihabiskan. Kaum Irma yang merupakan manusia-manusia raksasa, ya, kaumnya Nabi Soleh juga yang dihabisi oleh Allah, ya, karena kesombongan kegagahannya itu dalam bentuk azab, ya, dalam bentuk azab. Maka kalau azab kita sudah tahu bahwa kalau ini turun karena kebencian Allah, karena besarnya dosa, maka itu namanya azab, ya. Kalau musibah karena kecerobohan, ya. Tapi ada lagi satu namanya bala, ya, bala. Nah, bala itu artinya ujian. Bala itu ujian. Maka bala itu tidak ada kaitan dengan orang itu baik atau orang itu buruk. Kalau azab kan orang itu buruk makanya diazab. Tapi kalau bala tidak ada urusan. Mau orang itu baik ya dapat, mau orang itu buruk ya dapat. Nah, itu bala. Anak-anak kita yang sedang sekolah, sekarang ada yang sedang UTS, ya, di kampus-kampus juga sedang UTS, ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu diberikan tidak karena mahasiswa itu malas, tidak, yang rajin juga dapat, ya, yang rajin juga dapat. Nah, ada jenis ujian dari Allah yang kita mau rajin ibadah, mau dosa, pasti dapat, pasti dapat. Nah, itu bala, ya, bala. Dan kita semuanya diberi oleh Allah. Kenapa kok ada ujian dalam bentuk bala ini? Kalau anak sekolah diberi soal supaya nanti bisa naik kelas, ya, sama. Maka Allah memberikan bala itu juga supaya ketahuan peringkatnya orang itu, ya. Surga itu bertingkat, ya, berjenjang. Loh, terus bagaimana Allah mau menetapkan orang ini ada di mana kalau tidak ada ujian? Bagaimana Allah bisa menentukan bahwa yang ini layak di surga Firdaus, yang ini Jannatul Ma'wa, yang ini Jannatul Naim? Dari mana kalau tidak ada ujian? Ya. Maka ujian itu wajib, wajib. Ya, siapapun dalam hidup ini tetap dapat ujian. Keliru kalau orang itu mengatakan tidak usah terlalu Islam lah, biar tidak berat ujian hidupnya. Tidak bisa begitu juga, ya, tidak bisa begitu juga. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa yang paling berat ujiannya dalam hidup itu adalah saya dan para nabi, para rasul, baru kemudian disusul orang dengan pangkat di bawahnya. Maksudnya orang itu semakin tinggi posisinya di sisi Allah, pasti dia akan mendapat ujian yang lebih tinggi, lebih tinggi. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang tidak paham, terus begini, kalau begitu aku tidak mau terlalu alim, nanti banyak ujian. Karena Rasulullah mengatakan yang paling banyak ujiannya Nabi Rasul, fal amsal, fal amsal. Baru setelah itu di level berikutnya. Logika ini salah, ya, salah. Ujian itu memang akan semakin sulit ketika orang itu derajatnya semakin tinggi. Soal untuk anak TK, ya pasti tidak ada apa-apanya dibanding soal untuk anak SD. Tapi soal untuk anak SD itu kalau dibanding untuk orang SMP, ya nggak ada apa-apanya. Soal SMP dibanding anak SMA tidak ada apa-apanya. Ya, soal SMA dibanding S1 dan ada apa-apanya. Semakin tinggi kelas yang diambil itu soalnya akan semakin sulit, ya. Kalau orang mau punya gelar
master ya dia harus siap-siap melewati kesulitan di ujian tesis. Kalau orang kepingin dapat gelar doktor ya dia harus bersusah payah untuk menulis disertasi dan ujian disertasi. Itu sudah hukumnya begitu. Hukumnya begitu. Maka tidak masalah ujian itu ya. Yang jadi masalah itu adalah kemampuan orang menjawab ujian ya. Semakin soal itu sulit tapi kita bisa jawab, itu semakin mengasihkan ya. Karena di situ akan kelihatan kelas kepinteran kita. Anak-anak yang pinter itu kalau ketemu soal biasa ya ditinggal gitu aja. Tapi kalau ketemu soal yang rumit, wah baru dia, ini baru saya, ini baru saya. Maka sebenarnya bukan persoalan sulitnya soal dalam hidup ini ya. Bukan sulitnya ujian, tapi adalah kesiapan kita untuk diuji dan kemampuan kita menyelesaikan ujian. Itu loh yang menjadi titik poin kita di dalam menghadapi ujian ya. Kalau kapasitas diri kita itu lemah ya, kita tidak memiliki kekuatan mental yang baik, tidak bisa menyandar kepada Allah, itu soal paling ringan pun dalam hidup ini membuat kita ambruk ya. Buat kita ambruk. Tapi kalau orang punya mental yang kuat, menyandar ke Allah sangat kokoh, Masya Allah, tidak ada ketakutan, tidak ada ketakutan, tetap kuat ya. Jadi dengan lihat orang-orang dalam hidup ini, kadang-kadang ya lucu Pak, masalah nggak seberapa itu, udah mengakhiri hidupnya ya. Masalah nggak seberapa sudah harus bentrok, masalah nggak seberapa sudah harus hancur semua kehidupannya. Ini apa ya? Ini rohani-rohani yang lemah ya, rohani-rohani yang lemah yang tidak pernah dikuatkan, tidak pernah dikuatkan. Nah penguatannya itu dengan ibadah. Kalau di agama itulah yang dididikkan di dalam tasawuf, supaya orang punya jiwa yang bersih, supaya orang punya jiwa yang kuat ya, bersih dari segala dosa dan keburukan, kuat di dalam menegakkan segala kebenaran menghadapi berbagai ujian hidup supaya bisa dekat dengan Allah. Yaitu targetnya, yaitu targetnya. Panjenengan amati bagaimana kuatnya para nabi ya. Rasulullah itu diancam bunuh oleh semua orang kafir di Mekah waktu itu. Bapak bisa bayangkan enggak? Bagaimana beban psikologi dibunuh, mau diancam bunuh orang sak kampung. Saya selalu kalau bilang, kalau kita itu tinggal di satu asrama, tinggal di satu komplek ya, terus ada satu orang di situ mau bunuh kita, itu kok rasanya pindah, pasti pindah, kita tidak akan enak tinggal di situ sudah ya. Itu lo baru diancam satu orang. Lah terus kalau yang ngancam satu desa, ya apa tuh psikologinya? Pak, Rasulullah mendapat tekanan lebih dahsyat dari itu, tapi Rasul tetap santai ya. Kenapa? Karena Rasulullah punya jiwa yang kuat dan menyandar ke Allah. Lihat ketika Rasulullah di Gua Thur bersama Sayyidina Abu Bakar ya, pada saat terompah kaki orang-orang kafir itu kelihatan di atas ya, kuda-kudanya kelihatan, yus ketok nemen gitu loh, ketok nemen. Siapa yang enggak gemeteran ya. Terus pada saat begini ini Rasulullah menenangkan Abu Bakar, tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut kamu, jangan susah, Allah bersama kita. Coba ini kan potret kuatnya batin menyandar ke Allah dengan sangat hebat. Gambaran lain di riwayat Imam Bukhari, Rasulullah itu menggambarkan bagaimana waktu Nabi Ibrahim dilempar ya,
sebelum dilempar ke api yang menyala-nyala, ya, Nabi Ibrahim itu ditarik dengan ketepel besar. Badannya diletakkan di ketepel itu terus ditarik, gitu. Bajunya Nabi Ibrahim robek, bumi jerit, bumi ini jerit, kata Rasulullah. Ya Allah, saya tidak terima kalau sampai orang yang begini mulia, yang begitu bagus tauhidnya kepadamu, harus mendapatkan bencana seperti ini. Izinkan saya membuat gempa yang hebat sehingga api ini kocar kacir, sehingga tidak mencelakai Ibrahim. Allah mengatakan tenang bumi. Nabi Ibrahimnya belum minta apa-apa, dia masih diam. Kemudian angin matur ke Gusti Allah, ya Allah, saya nggak terima kalau orang yang bertauhid satu-satunya di bumi ini akan diperlakukan seperti ini. Kalau diizinkan saya akan buat badai yang sangat hebat supaya api ini porak-poranda. Allah mengatakan ke angin, tenang angin. Ibrahim belum minta, kita tunggu. Langit juga matur ke Gusti Allah, saya juga nggak terima ya Allah, saya akan turunkan hujan yang hebat sehingga padam api ini. Allah mengatakan bumi, langit, angin diam. Kita nunggu Ibrahim minta apa. Ibrahim belum doa, Pak. Sudah ada di ketepel, badan sudah ditarik, pakaian sudah robek, belum doa. Kebayang. Kalau kita belum apa-apa udah istighosan, belum diambil aja udah doa, udah hataman Quran, udah semuanya kita baca, gitu loh ya. Ya tenang sih Ibrahim. Begitu Ibrahim melayang di angkasa, malaikat Jibril, malaikat Mikail turun, turun mengatakan, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku tidak butuh kamu. Bayangkan malaikat paling kuat menawarkan dukungan, Nabi Ibrahim tidak ngambil. Kata Nabi Ibrahim, kepada kamu aku tidak punya kepentingan kecuali kepada Tuhanmu. Kemudian Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah sebagai pelindungku, cukup Allah sebagai wakilku. Allah sebaik-baiknya pelindung, Allah sebaik-baiknya wakil. Karena tawaran bumi, langit, udara enggak dipakai, angin enggak dipakai, tawaran malaikat Jibril enggak dipakai, dan hanya menyandar ke Allah, akhirnya Allah sendiri yang turun menyelamatkan Ibrahim. Sehingga akhirnya Allah mengatakan kepada api, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu dingin, jadilah kamu menyelamatkan untuk Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim masuk di dalam, ya terus dingin. Sampai katanya di dalam itu, di sekitar Nabi Ibrahim itu tumbuh rumput, sementara di luar api menyala-nyala. Loh, itu dahsyatnya kalau Allah yang memberikan pertolongan. Kita melihat bagaimana kuatnya psikologi Nabi itu ya, ketenangannya. Ibrahim ngadepi Raja Namrud. Nabukadnezar itu raja katanya paling jenius di saat itu, pointer. Tapi ini Ibrahim ini santai Pak, santai. Sendirian harus melawan demikian, santai Nabi Ibrahim, santai. Karena itu Ibrahim di atas Nabi Musa. Nabi Musa juga hebat, tapi ketika mau ngadepi Fir'aun, si keder Nabi Musa. Si doa, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepas ikatan yang menjerat leherku sehingga omonganku bisa didengar. Coba, itu orang mau dakwah di depan raja yang otoriter itu tidak gampang. Tapi Nabi Ibrahim tidak, karena dia punya kekuatan lebih. Apalagi Rasulullah, ya apalagi Rasulullah. Maka ujian itu tidak melihat ini. Ujian itu Allah tidak melihat ini, tidak mengukur ini. Seberapa kuat sih orang ini?
Maka datang ujian, datang ujian untuk melihat kelas. Sehingga kelas ini nanti yang akan menentukan orang itu di mana tempatnya di akhirat. Loh, kalau ujiannya diberikan orang kafir kok diberi ujian juga? Lah iya, karena neraka juga bertingkat. Siapa yang akan di neraka Sakor, siapa yang di neraka Ladha, siapa yang ada di neraka Jahannam. Jahannam juga bertingkat. Maka orang harus diuji di situ. Yang paling brengsek, yo nanti Jahannam dia, gitu loh ya. Jadi ujian itu hal yang mutlak. Sehingga kalau kita mengatakan aku tidak mau hidup ini ada ujian, yo gak bisa. Ini masih dunia. Karena itu dunia itu diterjemahkan oleh para sufi darul bala atau darul balaya. Dunia ini rumahnya ujian. Kaya ya ujian, miskin ya ujian, ganteng ya ujian, ndak ganteng ya ujian, cantik ya ujian, ndak cantik ya ujian, menang ya ujian, kalah ya ujian. Apa yang ndak ada? Semua ujian di dunia ini. Ya, semua ujian. Yang diberi anak ya ujian, yang ndak punya anak ya ujian, diberi anak nurut ya ujian, diberi anak gak nurut ya ujian. Punya istri solihah ya ujian, istrinya rodok bekerengan ya ujian, gitu loh ya. Suami yang bagus ya ujian, suami yang brengsek ya ujian, semua ujian, semua ujian. Nah, cuma orang sering menganggap ujian itu kalau susah, ya, ujian itu kalau susah, kalau sudah susah ujian, kalau seneng ndak ujian katanya, ndak ujian. Padahal orang sering beleset ketika diuji seneng. Ya, orang itu justru benar ketika diuji susah. Ya, benar diuji susah biasanya lebih gampang orang itu menjadi benar karena susah daripada benar karena dia mewah-mewah. Itu. Ya, banyak kok, banyak. Ya, banyak kok hakim-hakim yang ketika dia memimpin di daerah yang katanya ndak basah. Ya, itu yo adil yo bener. Lah kok dipindah ke daerah basah ke Jakarta, lah kok terus jadi koruptor gitu loh ya. Lo kok terus jadi ndak kuat ya, ndak kuat. Jadi itu ujian dari Allah, ya, itu ujian dari Allah. Maka kita pasti dapat semua bala, ya. Ndak perlu menghindar. Yang penting siapkan jawaban yang bagus. Ya, apa? Siapkan kondisi yang bagus. Kondisi yang bagus batin kita harus kuat. Ya, batin kita harus kuat. Kemudian harus ada jawabannya. Bagaimana jawabannya? Kata Syekh Abdul Qadir, ya, kata Syekh Abdul Qadir, in ja'atkumul balwa fastaghil bisabri wal muwafaqah. Kalau tiba ujian yang tidak mengenakkan, hadapi dengan dua, sabar, muwafaqah. Sabar, yang sabar menerima ujian itu. Panas tidak selamanya, pasti akan berakhir hujan. Tidak mungkin orang itu dalam hidup susah terus, itu tidak ada. Bahkan Allah itu menyematkan kemudahan di dalam kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Ya, wa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, wa inna ma'al usri yusra. Setelah apa itu bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Jenengan amati Pak, orang diberi kesusahan, kematian, susah, tapi ada kemudahan. Semua orang datang, semua orang membantu, semua orang ngasih. Loh, bareng dengan kesusahan itu loh ada, kemudahannya ada. Ada. Kadang kita tahu-tahu ban gembes, tahu-tahu ada yang nolong. Pokoknya begitu hidup itu. Ya, bersama dengan kesusahan itu ada kemudahan. Ada kemudahan. Jadi jangan terlalu ngelihat susahnya tok hidup itu. Tapi ada tuh kemudahan yang kamu tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Nah, itu kehebatan di dalam rahasia Allah itu. Kemudian harus sabar. Nah, ini tentang hakikat sabar nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya.
Kemudian yang kedua, wal muwafaqah. Apa yang dimaksud muwafaqah oleh Syekh Abdul Qadir? Belajar nerima keadaan yang sudah terjadi, kemudian menyesuaikan batin kita yang tidak terima dengan keputusan Allah yang memastikan takdirnya itu. Siapa yang senang kecelakaan? Tapi kalau sudah terjadi kecelakaan, Bapak mau tidak terima, ya sudah kecelakaan. Mending diterima sudah, ya sudahlah ini takdir. Bagaimana saya harus menghadapi ini? Kita ditipu orang misalnya. Ya ditipu orang itu sudah terjadi. Mau tidak terima juga sudah terjadi. Ya, orang sakit, mau tidak terima juga sudah sakit. Terus mau apa lagi? Terima. Karena tidak terima itu membuat persoalan tambah rumit. Tambah tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Tambah tidak bisa menyelesaikan masalah. Terima, atasi, selesaikan. Orang Islam ini Pak, diajari oleh Rasulullah, orang berduka susah itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Hatta orang ditimpa dengan musibah kematian, cukup 3 hari susah itu. Wah ya, walaupun prakteknya tidak gampang ya. Cukup suami meninggal, ya susah-susah 3 hari. Setelah 3 hari itu harus belajar bisa lepas dari keadaan yang susah itu. Karena anak harus dihidupi, karena kehidupan harus berjalan. Kalau orang terus tenggelam di dalam kesusahan, rusak semua, tidak tambah baik, tidak tambah baik. Jadi agama ini tidak menyuruh kita supaya terus bersusah-susah, tidak. Agama ini menyuruh kita realistis ngadepi kehidupan. Kehidupan harus berjalan. Ya, kehidupan harus berjalan dan kita harus menyelesaikan semuanya. Maka semakin cepat orang itu tenang dengan apa yang ditentukan Allah, semakin dia bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ditakdir Allah, itu semakin positif dalam dia menghadapi kehidupan. Semakin orang itu menolak dengan apa yang Allah takdirkan, semakin rumit hidupnya, semakin sempit dadanya, semakin susah dia menyelesaikan segala persoalan. Gitu ya. Terima aja dulu, betapapun berat, terima aja dulu. Baru setelah itu what's next? Mau apa terus kita ini? Dipelajari, kenapa saya sampai begini ini? Kenapa saya sampai gagal? Wah, kayaknya saya kurang belajar. Kenapa saya? Oh, saya salah menilai dia. Kalau begitu saya harus lebih hati-hati kalau kerjasama dengan orang. Kalau begitu saya perlu membuat perjanjian. Kalau begitu saya harus pasang saksi. Belajar, belajar. Jangan kemudian ketika orang kena ujian, kena musibah, hanya menangis, kemudian menyesal, dan tidak berbuat apa-apa. Tidak dikritisi, tidak dicermati. Bukan itu tujuannya Allah menghadirkan kesusahan itu. Kesusahan itu dihadirkan supaya kita bisa belajar dan bangkit, supaya kita bisa lebih rapi, lebih teliti, lebih bagus lagi dalam melangkah. Kalau semua orang mengerti ini hakikat ujian kesusahan, yuk gak ada masalah Pak. Jadi sebenarnya persoalannya bukan di ujiannya, tetapi persoalannya adalah kita tidak mampu memanfaatkan momen ujian ini, ya, momen ujian ini. Sehingga saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah ya, di dalam hikmahnya, salah satu hikmahnya, beliau mengatakan, rubbama wajadta minal mazidi fil faqati ma lam tajidhu fis shaumi was shalah. Kata Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, Pak, kadang-kadang kamu menemukan tambahan anugerah karunia Allah fil faqati, di dalam keterdesakan, himpitan, kesulitan, malam tajidhu, yang kamu tidak temui itu fis shaumi was shalah, di dalam puasa dan sholat. Di dalam puasa dan sholat.
Apa maksudnya itu? Ay rubbama wajadta ayyuhal murid. Kadang-kadang kamu temukan wahai murid fil faqati, di dalam kesulitan. Mimazid sifail qalbi. Sesuatu yang bisa menambah bersihnya hatimu. Wa taharati sirri, bersihnya mata batinmu. Mala tajidhu fis shaumi was shalah. Sesuatu yang kamu tidak temukan itu di dalam puasa dan sholat. Loh kok aneh? Kadang-kadang Pak, batin kita itu tidak bisa loh bersih dengan sholat dan puasa. Kadang-kadang puasa sholat itu belum bisa membersihkan. Kadang-kadang justru di dalam kesulitan, di dalam musibah, di dalam himpitan hidup itu justru ada yang membuat Bapak bisa tambah cepat bersih batinnya, tambah cepat bersih mata batinnya, tambah cepat sampai ke hadirat Allah. Loh itu rahasianya Allah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kadang-kadang susah itu justru menambah sesuatu yang tidak ada di dalam sholat, tidak ada di dalam puasa. Orang itu Pak, puasa, sholat, kadang-kadang ya tidak tajam-tajam batinnya ke Allah, tidak dekat-dekat ke Allah. Tapi begitu diberi sakit, langsung begitu sakit, dokter keliru diagnosis, katanya kanker stadium 4. Langsung dunia hilang Pak, dunia hilang, makanan tidak ada selera, lihat orang cantik di jalan udah gak tertarik, yang kebayang mati aku akhirat aku. Terus zikir sudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak, sholat tidak bisa mengantarkan Bapak ke keadaan batin seperti itu. Bapak udah puasa 1 bulan enggak dapat keadaan itu, tapi sakit langsung Bapak ada di dalam level itu. Itu enggak terjadi kecuali batin jenengan naik sangat tinggi di sisi Allah. Kadang musibah, ujian, kefakiran, kesulitan hidup, justru itu yang membuat batin kita naik di sisi Allah. Justru itu yang membuat hati kita suci. Karena itu kata Syekh Ibnu Athaillah di dalam makalah berikutnya, hikmah yang berikutnya, beliau mengatakan urudul faqat ayadul muridin. Bertubi-tubinya datangnya kesulitan, himpitan hidup itu kalau bagi orang yang benar-benar serius menuju kepada Allah, itu justru lebaran. Kenapa? Karena kesulitan-kesulitan yang dia rasakan itu akan menjadi kendaraan keadaan batin yang menyampaikan orang itu ke hadirat Allah. Semakin orang itu dihimpit kesulitan, semakin cepat batinnya ke Allah, semakin cepat batinnya ke Allah. Maka kalau begini, orang itu bisa mengendarai kesulitan. Karena itu Pak, para kekasih Allah itu lebih senang dapat sulit daripada dapat kebahagiaan. Karena kebahagiaan mewariskan keteledoran. Sedangkan kesulitan mewariskan kehati-hatian, ketelitian, dan itu bisa mendekatkan diri ke hadirat Allah dengan cara yang setinggi-tingginya. Dan ini saya ada keterbatasan waktu, ini sudah jam 13. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini dengan pembahasan tentang kesabaran. Kita baru masuk ke sedikit tentang hakikat musibah, bala, dan adab. Kemudian kita sedikit membahas tentang faqah. Insyaallah pada penjelasan berikutnya kita akan detailkan lagi tentang persoalan sabar dan tingkatan-tingkatan sabar, kemudian pahala orang yang sabar, yang ini merupakan makom berikutnya untuk kita bisa
benar di dalam menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memanjangkan usia kita, memberikan kesehatan, limpahan rahmat dan barokah kepada kita dan keluarga kita, dijadikan kita semuanya orang-orang yang lurus zahir batinnya kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. La diniyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا في الملائكه الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا الحمد لله رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا من المخلصين وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين وآخرا والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.